Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Agasani dari Prodi Sistem Informasi. Di video ini saya akan mengkaji dua buah jurnal dengan metode penelitian, metode kuantitatif dan kualitatif. Saya hanya mengkaji gambaran umum, permasalahan, solusi yang ditawarkan, dan hasil dari penelitian. Baik, untuk jurnal pertama, saya akan meneliti jurnal dari Farida Iswayuning Tias dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012 yang berjudul Nilai-nilai pendidikan karakter pada materi ajar bahasa Indonesia kelas 2 SD terbitan 3 serangkai. Baik, langsung saja ke gambaran umum dari penelitian ini. Gambaran umumnya yaitu pendidikan karakter juga dapat secara inklusif dimasukkan dalam bahan ajar. Jadi, pendidikan karakter dapat masuk dalam pembelajaran agama, kesenian, bahasa dan sastra Indonesia, sejarah, matematika, dan lain-lain. Pendidikan karakter dalam materi ajar dapat disajikan melalui tokoh-tokoh dalam dongeng, puisi, atau cerita sederhana, seperti dongeng tikus dan tupai yang dimuat dalam buku materi ajar kelas 2 SD yang berjudul Gemar Berbahasa Indonesia 2. Tokoh-tokoh tersebut dibekali sifat, sikap, dan watak yang menyerupai manusia biasa. Muatan pendidikan karakter dalam dongeng tersebut adalah anak dapat belajar tentang berbagai aspek kehidupan lewat apa yang diperankan oleh tokoh tersebut. Selanjutnya, ke permasalahan dari penelitian ini. Terdapat dua permasalahan. Yang pertama, nilai-nilai pendidikan karakter apa sajakah yang ada dalam materi ajar bahasa Indonesia kelas 2 SD yang berjudul Gemar Berbahasa Indonesia 2, 5 terbitan 3 serangkai tahun 2006 pada kompetisi mendengarkan dongeng, puisi, dan cerita sederhana. Kemudian yang kedua, bagaimanakah klasifikasi isi buku materi ajar bahasa Indonesia kelas 2 SD yang berjudul Gemar Berbahasa Indonesia 2 terbitan 3 serangkai tahun 2006 yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Kemudian, tujuan dari penelitian terdapat dua tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter apa saja yang ada dalam materi ajar bahasa Indonesia kelas 2 SD yang berjudul Gemar Berbahasa Indonesia 2 terbitan 3 serangkai tahun 2006. Kemudian yang kedua, klasifikasi isi buku materi ajar bahasa Indonesia kelas 2 SD yang berjudul Gemar Berbahasa Indonesia 2 terbitan 3 serangkai tahun 2006 mengandung nilai-nilai pendidikan. Selanjutnya, hasil dari penelitian. Nilai-nilai pendidikan karakter yang ada dalam materi ajar bahasa Indonesia kelas 2 SD terbitan 3 serangkai tahun 2006 antara lain nilai karakter religius, nilai karakter pribadi yang baik, nilai karakter kepedulian sosial, nilai karakter kejujuran, nilai karakter kerja keras, dan nilai karakter cinta lingkungan. Yang kedua, klasifikasi isi buku materi ajar bahasa Indonesia kelas 2 SD terbitan 3 serangkai tahun 2006 yang mengandung nilai-nilai pendidikan adalah ada 3. Yang pertama, ideologi. Yang kedua, agama. Yang ketiga, budaya. Selanjutnya saya akan mengkaji jurnal kuantitatif yang dibuat oleh Yulrina Ardianti dari Program Studi Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru dengan judul Pengaruh Peran Orang Tua Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi. Jurnal ini memiliki gambaran umum pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi di Kota Pekanbaru cukup rendah, yang dibuktikan dengan adanya data yang diperoleh dari PKBI Kota Pekanbaru mengenai kasus aborsi di kalangan remaja sebanyak 21,2%. Kemudian permasalahan dari jurnal ini ada dua. Yang pertama, bagaimana pengetahuan remaja SMA di Kota Pekanbaru mengenai kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan Kota Pekanbaru merupakan kasus AIDS tertinggi dan kasus HIV pada kelompok remaja merupakan urutan ketiga tertinggi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi di SMA negeri se-Kota Pekanbaru pada tahun 2013. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang menyebabkan Kota Pekanbaru merupakan kasus AIDS tertinggi dan kasus HIV pada kelompok remaja merupakan urutan ketiga tertinggi. Kemudian, hasil dari penelitian.
Hasil penelitian diperoleh sebagian besar pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi kurang baik, sebanyak 61 orang. Variabel yang berhubungan dengan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi adalah peran orang tua, sekitar 95%. Kemudian, variabel tidak berhubungan dengan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi adalah pengaruh teman sebaya, peran guru, peran petugas kesehatan, dan akses media massa. Sebaiknya diupayakan agar orang tua meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, menjalin kedekatan dengan anak, dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga informasi yang diperoleh merupakan yang pertama sebelum anak mendapatkannya dari yang lain. Baik, itu adalah hasil dari kajian 2 jurnal yang sudah saya kaji. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.